Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ayyuhal muslimuna al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقد قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ibadallah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya, khatib berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian, marilah kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala segenap kemampuan kita, dan kita tinggalkan seluruh larangannya tanpa terkecuali. Suka tidak suka, siap tidak siap, larangan-larangan Allah harus kita jauhi. Itulah takwa. Takwa yang menjadi rahasia kebahagiaan hidup kita di dunia, kehidupan individu, keluarga,
bermasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus takwa yang menjadi jaminan keselamatan kita kelak saat kita berdiri seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya. Tema khutbah Jumat mulia, menjaga kiblat pertama umat Islam. Ma'asyiral muslimin, 56 tahun yang lalu, tanggal 21 Agustus tahun 1969, seorang ekstremis Yahudi membakar Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sejenak kita membaca kembali sejarah Masjidil Aqsa, bahwa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, diwarisi turun-temurun semenjak Nabiullah Adam alaihissalam. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian diperluas oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak dan Nabi Yakub tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam tahun 1000 sebelum Masehi. Rasulullah ketika ditanya, mana yang lebih dahulu dibangun antara Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah dan Masjidil Aqsa di Al-Quds Palestina, maka Rasulullah SAW menjawab dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala al-Masjidul Haram, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Qultu tsumma ay, kemudian masjid mana lagi yang dibangun yang kedua? Qala al-Masjidul Aqsa, masjid yang kedua itu yang dibangun di muka bumi ini, di dunia ini adalah Al-Masjidul Aqsa di Al-Quds Palestina. Sahabat itu bertanya kembali, kam bainahuma, jarak pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa tahun? Qala 40 sanah, jaraknya itu 40 tahun. Wa aina ma adrakta as-shalah fasalli fa huwa masjidun. Anda ketika memasuki waktu salat, maka salatlah Anda di dua masjid itu, karena keduanya adalah masjid. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua masjid itu dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, nama-nama Masjidil Aqsa diabadikan dalam Al-Quran bahwa diberi nama Al-Masjidil Aqsa. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah menegaskan nama masjid itu. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Zat yang telah menjalankan hambanya di malam hari, ruh dan jasadnya sekaligus, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah, Arab Saudi, ilal Masjidil Aqsa, menuju Al-Masjidil Aqsa di Al-Quds Palestina, allati barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi mukjizat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua dinamakan sebagai Ardul Mubarakah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 81, Allah menginformasikan kepada kita nama lain Masjidil Aqsa. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan Allah memberikan mukjizat kuasa kepada Nabiullah Sulaiman
berupa Nabi Sulaiman mampu menundukkan angin kencang yang bertiup di bumi yang kami berkahi, yang tiada lain adalah Al-Quds, yang di dalamnya adalah Masjidil Aqsa. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan kami, kata Allah, terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Yang ketiga disebut dengan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW menyebut kata Baitul Maqdis itu, yaitu dalam sabdanya dalam riwayat muttafaqun alaih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, lamma kadzabatni Quraisyun kuntu fil hajar fajalallahu li Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, ketika kaum kafir Quraisy mendustakanku, maka saya berdiri di atas hajar, di atas hijr Ismail, di samping Ka'bah. Fajallahu fi Baitul Maqdis. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menjalankan saya menuju Baitul Maqdis. Namanya adalah Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin, itulah tempat Rasulullah Mi'raj. Dari Baitul Maqdis itu, Al-Masjidil Aqsa itu, Rasulullah SAW mengimami sholat dengan seluruh para nabi sebelum-sebelumnya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Allah Isa. Mereka semuanya jadi makmum, Rasulullah sebagai imam. Kemudian Allah mengangkat, atau malaikat mengangkat menuju peristiwa Mi'raj ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Mi'raj itu terjadi 27 Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah, atau sekitar tahun 620 Masehi atau 621 Masehi. Ma'asyiral muslimin, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, selama 16 atau 17 bulan, Rasulullah dan para sahabatnya sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, yaitu ke arah utara dari Masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan Ka'bah adalah di sebelah selatan. Rasulullah 16 atau 17 bulan sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat itu, ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sampai sekarang ini kiblat kita menuju Ka'batul Al-Musharrafah. Tugas menjaga Masjidil Aqsa dulu dan kini. Ma'asyiral muslimin, Masjidil Aqsa Al-Quds dibebaskan pertama kali oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun 638 Masehi dari kekaisaran Bizantium. Itu misi suci, menjalankan perintah baginda Nabi. Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Berikutnya, mengalami pasang surut sejarah umat Islam, Masjidil Aqsa kembali dibebaskan oleh Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi dari tentara salib tahun 1187 Masehi. Dan dalam pemerintahan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih menjaga kiblat pertama umat Islam itu sampai tahun 1453 Masehi. Memang akhirnya dalam perang dunia itu umat Islam, dunia Arab, termasuk Indonesia, dikapeng-kapeng oleh penjajah. Kembali terjajahlah Palestina. Al-Quds, Masjidil Aqsa kembali dijajah oleh Inggris. Dan tragedi itu mulai tahun 1917
Penjajah Inggris itu menyerahkan sepihak tanah jajahannya kepada kelompok Yahudi. Dan puncaknya adalah tahun 1948, pengusiran massal rakyat Palestina yang disebut dengan Nakba, yang akhirnya pribumi tercerai-berai di kamp-kamp sekitar negara Palestina sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, dahulu para pahlawan kita, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam Muktamar NU yang ke-14 di Magelang tahun 1935, beliau mengangkat tema pembelaan terhadap Masjidil Aqsa. Bahkan beliau menyebutkan dalam pidatonya, Kunutun nazilah araftum ma'arafa ghairukum al-muwafaq al-haraj wal-muskitatul mu'aqadah allati wajaha ikhwanuna sadatul ula al-qiblatain. Bayangkan ma'asyiral muslimin, di tahun itu 1935, ketika Indonesia juga dijajah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tetap mengikuti perkembangan dunia Islam, terutama Masjidil Aqsa, dan beliau menyebut orang-orang atau saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa itu disebut dengan sanadatul ulal qiblatain, yaitu mereka penjaga kiblat pertama umat Islam. Hurrasu al-Masjidil Aqsa, mereka adalah orang-orang yang menjaga kesucian Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Dan dalam muktamar itu diputuskan tiga keputusan. Yang pertama adalah menyusun redaksi doa qunut nazilah yang sesuai dengan sunnah nabawiyah yang disebarkan kepada seluruh umat Islam untuk dibacakan qunut nazilah dalam setiap waktu sholat. Dan yang kedua, keputusannya itu adalah memobilisasi dana dan dikirim bantuan kepada bangsa Palestina. Dan yang terakhir, keputusannya yang sangat fenomenal, menjadikan hari Mi'raj 27 Rajab sebagai hari Palestina. Mi'raj yang memang dimulai dari Masjidil Aqsa Palestina. Ma'asyiral muslimin, itulah kepedulian kita dari dulu dan kini. Saat ini kita memperingati 65 tahun dibakarnya Masjidil Aqsa. Imam Masjidil Aqsa, Syekh Ikrimah Sobri, Imam Masjidil Aqsa sekarang ini, Syekh Ikrimah Sobri menjelaskan, Masjidil Aqsa sedang menghadapi sebuah serbuan intensif dan eskalasi yang terencana untuk memaksakan realitas baru serta menegakkan kedaulatan Israel di dalamnya. Menurutnya, peningkatan jumlah penyerbu dan keterlibatan penjajah Israel menunjukkan adanya upaya nyata untuk mengakhiri otoritas wakaf Islam atas Masjidil Aqsa. Ia menegaskan, para pemukim dan pejabat Israel bahkan melakukan ritual Talmud di dalam kawasan masjid dengan pengawalan ketat demi mengklaim bahwa masjid itu milik mereka. Syekh Sobri menyebut eskalasi ini kian meningkat sejak naiknya pemerintahan ekstremis saat ini. Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran generasi baru tentang hak umat Islam atas Masjidil Aqsa, sekaligus menyerukan umat Palestina untuk memperbanyak kunjungan ke Masjidil Aqsa, yaitu riba. Ia juga mengajak seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk membela Al-Aqsa sebab kedudukannya sama dengan Ka'bah, Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin, dan alhamdulillah bangsa Indonesia, pemerintah dan rakyatnya dengan tegas berdiri di samping perjuangan bangsa Palestina sampai merdeka, dan ditunjukkan dengan serius, bukan hanya sekedar pidato-pidato. Ketika memperingati 80 tahun kemerdekaan kemarin, atas instruksi dari Presiden kita, bantuan kemanusiaan diterjunkan untuk masyarakat Gaza. Ini adalah
bukti sejarah dari dulu dan kini bahwa bangsa Indonesia, pemimpin dan umat Islam senantiasa konsen menjadikan problematika Palestina adalah problematika pertama dan utama. Selain memang kita bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain memiliki problematika masing-masing, tetapi problematika Palestina adalah problematika utama pertama, karena di dalamnya ada Al-Masjidil Aqsa. Semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin dan umat Islam, ulama-ulama Islam dimanapun berada, untuk serius membebaskan bangsa Palestina, terutama pemerintahan kita, karena itu amanat Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alimnya yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini ayat konstitusi. Kalau ayat Al-Quran dan ayat hadis tadi sudah kita bacakan. Berdasarkan ayat konstitusi ini, untuk membela Palestina, kemerdekaan Palestina, tidak perlu menjadi muslim, cukup kita menjadi manusia, agar tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wan dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal muslimuna al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibadallah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintainya, mari di khutbah ini kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, ulama-ulama kita, untuk membimbing bangsa ini menuju bangsa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemah ripahlah jinawi, dikarenakan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pemimpin-pemimpin dunia Islam diberikan keterbukaan hati untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan saudara mereka bangsa Palestina. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita dan orang-orang yang kita cintai. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wa radhiyallahu an sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب لأولادنا وذرياتنا وشبابنا الإيمان واجعلهم وزينه في قلوبهم واجعلهم من الراشدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا هذه خاصة بمناسبة استقلال إندونيسيا 80 سنة.
وبلدان المسلمين عامة آمنة مطمئنة طيبة مباركة تجري فيها أحكامك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم أنس جرحاهم. اللهم انعم جوعاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم واجعل موتاهم شهداء يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم حرم المسجد الأقصى من اليهود الظالمين المغتصبين ومن عاونهم. اللهم اكتب لنا أداء الصلاة في المسجد الأقصى محررين قبل الممات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.